Desa 2. Sebelum itu, perkenalkan, saya Resna Suputri sebagai Kepala Desa. Saya Erina Fisyawati sebagai warga 1. Saya Naili Tristi Puspitasari sebagai warga 2. Saya Friska Landilawati sebagai moderator. Saya Galuh Prastiwi sebagai RT. Saya Nisa Fatriyahya sebagai Kepala Puskesmas. Saya Fadli Fatimah sebagai Ketua Panitia. Dan saya Rani Zawudayanti sebagai penyaji materi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa, Ibu Kepala Puskesmas, Ibu RT, dan Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada hari ini? Baik, Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersatu dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya Friska Landila selaku moderator atau pembawa acara akan memimpin jalannya acara musyawarah masyarakat desa pada pagi hari ini. Sebelum mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan dan pembacaan doa dipimpin oleh saya sendiri sebagai moderator. Lalu ada sambutan dari Ketua Panitia Musyawarah Masyarakat Desa yaitu oleh Saudari Fadia. Lalu dilanjutkan sambutan ke Ibu Ketua RT yaitu Ibu Galuh. Lalu ada sambutan dari Ibu Kepala Puskesmas yaitu Ibu Haya. Lalu yang selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Desa yaitu Ibu Resna. Lalu yang selanjutnya ada penyampaian materi oleh Saudari Raniza dan penyampaian pengesahan hasil musyawarah masyarakat desa oleh Raniza. Lalu pengarahan singkat dan serah terima hasil rencana kerja oleh Kepala Desa yaitu Ibu Resna. Untuk yang terakhir ada pembacaan doa dan penutup. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita simak dan kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Musyawarah Masyarakat Desa pada hari ini. Untuk Saudari Fadia saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa, Ibu Risna, kepada Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Haya, kepada Ibu RT, Ibu Galuh, dan Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan waktunya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di tempat ini. Untuk kali ini kita akan melaksanakan kegiatan MM2 yaitu Musyawarah Masyarakat Desa 2 untuk membahas masalah-masalah kesehatan yang ada di desa ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar hingga akhir acara nanti. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita beri tepuk tangan kepada Ketua Panitia. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ketua Panitia Musyawarah Masyarakat Desa, Saudari Fadia.
Lalu langsung saja selanjutnya sambutan dari Ibu RT yaitu Ibu Galuh. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Ibu Resna, Ibu Kepala Puskesmas Ibu Raya, dan para Bapak Ibu warga yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini, dan juga kepada mahasiswi jurusan Keperawatan Poltekkes Surakarta yang telah mengadakan musyawarah masyarakat desa 2 di desa ini. Saya selaku RT merasa senang dengan diadakannya acara ini, karena dengan diadakan acara ini kita semua warga juga dapat menjaga lingkungan yang sangat kurang, serta dalam acara ini kita juga bisa menambah semangat untuk menjaga lingkungan agar bersih. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri tepuk tangan kepada Ibu RT. Baik, terima kasih kepada Ibu Galuh selaku Ibu RT. Langsung saja selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Puskesmas oleh Ibu Haya. Tempat dan waktu saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di Balai Desa Mojosongo ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa, kemudian juga terima kasih kepada Ibu RT dan warga, kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Puskesmas atas sambutannya. Lalu langsung saja kepada Ibu Kepala Desa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebenarnya selamat pagi kepada Ketua Panitia yang telah menyelenggarakan musyawarah masyarakat desa pada kesempatan kali ini, dan juga selamat pagi kepada Ibu RT 1 dan RW 1 juga, dan juga selamat pagi kepada Kepala Puskesmas Desa Mojosongo. Sebenarnya di sini saya akan sedikit menyampaikan sambutan terkait di sini banyak lingkungan atau bahkan mungkin banyak akhir-akhir ini banyak seperti banyak kasus yang menderita diare, dan juga banyak juga lingkungan-lingkungan kita sekitar kita kurang sehat atau bisa dibilang kurang memadai untuk dikategorikan dalam lingkungan sehat. Nah, saya harap kepada ibu-ibu dan bapak-bapak pada kesempatan kali ini dengan diadakannya musyawarah masyarakat desa pada kali ini, diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu juga turut berpartisipasi dan juga antusias untuk menyampaikan keluhannya dan juga menyampaikan bagaimana kondisi yang terkait di rumah bapak ibu masing-masing. Saya harap sekian, semoga dan juga terima kasih banyak kepada adik-adik Poltekkes Kemenkes Surakarta jurusan keperawatan tentunya yang sudah menyelenggarakan pada musyawarah masyarakat desa ini dan juga dapat berguna untuk kita semuanya. Untuk itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan. Baik, untuk acara yang selanjutnya ada penyampaian materi oleh rekan saya yaitu Saudara Ramiza.
Untuk penyampaian waktunya 60 menit. Dan nanti jika saat penyajian data Bapak atau Ibu ingin bertanya, nanti bisa disampaikan dan menyampaikan nama serta pertanyaan yang diajukan. Baik, untuk saudari Rani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Desa, Ibu Kepala Puskesmas, lalu ada Ibu Kepala Ketua RT yang ada di RT 1 RW 1 ya Ibu ya. Baik, Ibu, dari kami memiliki jargon dan nanti Ibu-Ibu mohon diulangi ya. Iya. Baik, Ibu-Ibu siap? Siap. Siap. Nanti jika saya bilang hidup sehat, Ibu-Ibu menjawab sehat, sehat, sehat. Mengerti? Siap, Mbak. Nanti kita mulai ya Ibu-Ibu ya. Hidup sehat, 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 sehat. Tepuk tangan. Baik Ibu, saya ucapkan selamat datang kembali ke musyawarah masyarakat desa yang kedua. Di sini saya akan memaparkan yang pertama tentang luas wilayah dan jumlah jiwa yang ada di desa Mojosongo RT 1 RW 1 ya Ibu. Lalu ada RT lainnya juga. Itu yang pertama ada jumlah penduduk di desa Mojosongo secara keseluruhan. Itu ada 160 jiwa yang dirangkap menjadi 50 kakak. Lalu ada luas wilayah yang terhitung 6,70 km persegi ya Ibu ya. Lalu selanjutnya dari hasil analisa kami kemarin di musyawarah desa yang pertama itu ada gaji yang lebih dari 1 juta itu ada 20%. Lalu gaji yang kurang dari 500.000 itu ada 33%. Dan yang paling banyak itu ada gaji 501 sampai dengan 1 juta ada 47% secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada data yang kami peroleh tentang masalah yang terjadi di desa ini. Itu ada penderita diare dalam 6 bulan terakhir. Itu yang paling sedikit itu diderita oleh dewasa sebanyak 12%. Lalu yang sedang itu ada pada remaja 18%. Dan yang paling banyak yang paling sering kita temui itu ada pada anak-anak sebanyak 70%. Dan selanjutnya data yang akan kami sampaikan tentang kepemilikan WC yang juga menjadi masalah di desa ini. Itu yang sedikit tidak mempunyai WC itu sekitar 2% dari secara keseluruhan. Dan yang memiliki jamban sendiri itu 98% ya Ibu-Ibu ya. Lalu yang selanjutnya itu ada tempat pembuangan sampah. Di sini yang paling sedikit itu masyarakat di desa Mojosongo memilih untuk menimbun sampah itu sebanyak 10%. Lalu memilih untuk membakar sampah sebanyak 20%. Dan yang paling banyak itu masyarakat memilih untuk membuang di sungai sebanyak 70%. Baik Ibu, setelah saya memaparkan data-data yang sudah kita hitung melalui diagram, tadi ditemukan masalah-masalah sebagai berikut. Masalah yang pertama yang akan kita bahas itu kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Untuk data subjektifnya, kami memperoleh dari Pak RT mengatakan kebiasaan membuang sampah di sungai masih ada sampai sekarang dan menjadi kebiasaan. Lalu Pak RT juga mengatakan air sungai di desa Mojosongo masih digunakan untuk memasak dan mencuci. Apa betul Ibu? Iya, Mbak. Masih digunakan untuk konsumsi sehari-hari ya Ibu ya? Ya, kadang-kadang aja sih, Mbak. Iya. Untuk yang selanjutnya, Pak RT juga mengatakan belum mengetahui dampak dari masalah lingkungan yang dapat timbul. Saya pikir ini tidak hanya Pak RT yang belum paham, Ibu-ibu di sini juga belum paham ya? Belum banget sih, Mbak. Ya. Lalu yang terakhir itu ada jumlah diare yang menjadi semakin meningkat. Ibu-ibu merasakan dampaknya atau tidak? Iya, Mbak. Anak saya kemarin juga diare. Ibu-ibu di sini anak-anaknya sudah pernah diare semua ya karena masalah ini? Ya, sudah, Mbak. Iya. Lalu untuk data objektifnya bisa kita lihat itu warna sungai menjadi keruh. Apakah benar Ibu? Benar ya? Iya, Mbak. Itu Mbak. Seperti gambar di samping Iya. itu ya. Nah, lalu yang kedua itu ada sungai menjadi bau tidak sedap karena tumpukan sampah yang sudah memadati aliran sungai. Dan selanjutnya ada kita saat mengkaji kemarin juga melihat beberapa warga yang dengan terang-terangnya
membuang sampah di sungai Ibu-Ibu. Lalu adanya sampah yang bertumpukan di sepanjang aliran sungai. Lalu adanya lalat yang menyerubungi sampah yang tertumpuk sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Lalu di sini kami akan membahas masalah yang kedua yang kami temukan itu tentang mayoritas masyarakat masih BAB menggunakan jamban di sungai. Di sini masih ada ya ibu-ibu yang menggunakan jamban di sungai karena tidak memiliki jamban di rumah. Ada Masih Mbak, tanda-tanda banyak. banyak ya Bu ya. Baik, di sini untuk data subjektifnya kami memperoleh dari informasi dari Pak RT. Pak RT juga mengatakan beberapa keluarga di RT 1 RW 1 sering menggunakan jamban karena sudah kebiasaan ya Bu ya. Ya, benar ya Bu ya. Lalu untuk data subjektif yang kedua, itu beberapa masyarakat mengatakan belum mempunyai jamban sendiri sehingga dia menggunakan jamban yang ada di sungai Bu ya. Untuk data objektifnya yang pertama itu terlihat jamban yang terbuka di pinggir sungai seperti gambar yang sebelah sana Bu ya. Lalu yang kedua itu saat masyarakat mau BAB menggunakan jamban, mereka saling ngobrol. Lalu untuk slide ini saya meminta ibu-ibu kerjasama ibu-ibu untuk melaksanakan voting tentang prioritas masalah yang akan kita hadapi, yang akan kita tangani setelah ini ya Ibu ya. Untuk masalah yang pertama tadi tentang apa Ibu masih ingat? Iya Mbak, tentang ya lingkungan yang kotor tadi Mbak. Tentang pembuangan sampah yang masih di sungai ya. Iya. Untuk yang kedua Ibu masih ingat tentang apa? Itu Mbak, jamban di sungai tadi Mbak. Ya, masih BAB menggunakan jamban terbuka yang ada di sungai ini ya. Lalu sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa resiko jika masalah ini tidak ditanggulangi secara cepat. Untuk masalah yang pertama itu tentu saja lingkungan jadi lebih bau dan lingkungan jadi lebih kumuh. Lalu yang kedua itu ada timbulnya berbagai penyakit selain diare. Dan lalu untuk yang ketiga itu timbul bencana banjir. Lalu untuk yang keempat itu udara bersihnya menjadi berkurang. Lalu untuk yang nomor 5 hidup menjadi tidak sehat karena pencemaran air, karena bau busuk yang tidak sedap. Setelah itu yang terakhir sungai menjadi penuh sampah. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana jika kita tidak segera menangani masalah yang kedua tentang BAB di jamban di sekitar sungai. Itu yang pertama akan menyebabkan tercemarnya air sungai. Lalu yang kedua akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti tipus, kolera, dan hepatitis. Sekalian, saya tadi sudah menyampaikan penyajian data, lalu saya sudah membicarakan tentang bagaimana risiko jika masalah yang pertama tentang pencemaran air sungai karena membuang sampah di sungai itu tidak segera ditangani. Lalu saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana jika tidak segera ditangani pada masalah yang kedua tentang masih BAB di jamban yang dekat sungai itu ya. Baik, sekarang saya izin meminta voting dan pendapat Ibu untuk mengetahui pilihan ibu-ibu sekalian tentang prioritas masalah yang harus segera kita tangani ya Bu ya. Baik, untuk pemilih nomor 1 bisa angkat tangan. Baik, apakah di sini ada ibu-ibu yang memilih nomor 2? Saya Mbak. Baik, Ibu. Baik, di sini saya akan meminta pendapat ibu-ibu tadi yang menunjuk nomor 1. Bisa dimulai dengan Ibu Galuh. Baik Mbak, saya memilih nomor 1 itu karena masih banyak warga yang membuang sampah di sungai karena di tiap rumah itu belum ada tempat sampah Mbak. Jadinya lebih memilih membuang di sungai daripada dibakar atau ditimbun. Baik, Ibu ya, terima kasih atas pendapat Ibu Galuh. Lalu selanjutnya ada Ibu Aya, silakan Ibu Aya menyampaikan pendapat. Jadi saya milih masalah nomor 1 tentang membuang sampah di sungai itu karena kalau lewat itu baunya apa Mbak, kayak nyelekit gitu loh Mbak, nggak enak. Terus takutnya juga kalau hujan nanti banjir. Soalnya kan di dekat sungai itu sudah banyak rumah warga, takutnya juga banjir. Baik, Ibu Aya, terima kasih ya atas pendapatnya. Lalu selanjutnya saya persilakan Ibu Resna untuk menyampaikan pendapat. Kurang lebih sama ya Mbak ya, kayak yang tadi dijelaskan Ibu Haya sama Ibu Galuh. Nah terus dan juga mungkin bisa karena banyak sekali sampahnya dan tidak enak dilihat dan juga lebih ditingkatkan lagi mungkin ya Mbak ya buat masyarakatnya untuk kesadaran seperti itu Mbak. Baik, terima kasih ya Ibu Resna. Untuk yang terakhir pemilih nomor 1 silakan Ibu Nelly. Iya Mbak,
banjir dan memang saya itu terdampak Mbak. Jadi kalau misalkan hujan deras kan akhirnya banjir ya Mbak, itu rumah saya kena gitu Mbak. Jadi ya saya pengen sampahnya masuk ke rumah gitu loh Mbak. Jadi saya pengen yang sungainya itu dibersihkan dulu, terus jangan buang sampah lagi di sungai kayak gitu Mbak. Baik, untuk pemilih nomor 1 tadi ada 4 orang ya ibu-ibu ya. Lalu selanjutnya untuk pemilih nomor 2 tadi ada Ibu Erin. Silakan Ibu Erin menyampaikan pendapatnya. Mbak, saya juga menyampaikan pendapat ya. Kalau gimana ya Mbak, soalnya kan beberapa warga udah pada punya WC semua, apalagi yang mampu gitu. Nah terus untuk warga-warga yang belum mampu tuh mau buat WC ya karena ekonomi yang kurang atau teralihkan sama yang lain gitu. Mungkin kalau dibuatkan WC umum atau kalau WC pribadi kan nggak mungkin ya Mbak, itu kan biayanya butuh banyak. Mungkin ada bantuan pemerintah atau dari dinas sendiri atau gimana untuk membuatkan WC umum kayak gitu Mbak, biar jambannya kan kalau dia kan kayak nggak enak gitu Mbak, masa di desa masih BAT-nya di jamban dekat sungai kayak gitu Mbak. Baik, terima kasih ya Ibu Erin sudah menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih ya ibu-ibu sudah berpartisipasi dalam voting. Jadi saya bisa menarik kesimpulan tadi bagi yang memilih nomor 1 itu ada 4 orang dan yang memilih nomor 2 itu ada 1 orang. Maka dari itu prioritas masalah kita tetapkan pada nomor 1 terlebih dahulu ya Ibu ya. Setuju? Bagaimana Ibu Erin, setuju? Ya udah nggak apa-apa Mbak ya, karena komentar banyak ya nomor 1 ya, gimana lagi. Ya, baik, karena semuanya sudah setuju, maka dari itu prioritas masalah untuk yang akan segera kita tangani akan kita tangani terlebih dahulu masalah pada nomor 1 tentang pembuangan sampah yang ada di sungai ya. Baik. Baik Ibu, kita akan beralih ke materi yang selanjutnya ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang prioritas masalah yang akan kita dahulukan dan tadi sudah ada kesimpulan kita akan mendahulukan masalah yang nomor 1 menjadi prioritas masalah kita tentang kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai Ibu ya. Baik, tentu saja jika ada masalah kami sudah menyiapkan tentang rencana tindakan yang akan kita lakukan. Untuk masalah yang pertama yang menjadi prioritas masalah kita tentang kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai, itu kita akan mengadakan edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, akan menjaga kebersihan lingkungan yang akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2023. Apakah ibu-ibu bersedia hadir? Iya Mbak. Bersedia dilakukan edukasi kesehatan ya Ibu ya? Baik. Nanti datang ke balai desa ya Ibu ya? Baik. Untuk yang kedua itu kita akan mengadakan kerja bakti untuk memungut sampah yang ada di sepanjang aliran sungai sehingga aliran sungainya menjadi bersih, yang akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023 yang akan diikuti oleh seluruh warga desa Mojosongo. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Bersedia. Baik. Untuk yang terakhir kita akan berkolaborasi dengan dinas kebersihan yang akan memungut sampah setelah kita melakukan kerja bakti tadi ya Ibu ya. Ibu, mengerti? Ya Mbak. Bersedia ya Ibu ya? Siap. Bersedia hadir? Bersedia. Baik, kita jaga dulu ya Ibu ya. Ya Mbak. Mantap juga. Hidup sehat? Sehat, sehat, sehat. Baik. Baik Ibu, untuk yang kedua, masalah yang kedua tadi yang bukan merupakan prioritas masalah kita ke depannya itu ada minoritas masyarakat masih BAB menggunakan jamban di sungai. Dan kami sudah menyiapkan rencana program untuk mengatasinya. Yang pertama kita lakukan edukasi, lalu yang kedua kita lakukan kolaborasi pembangunan WC di WC umum di Desa Mojosongo. Bagaimana Ibu? Bersedia Ibu ya? Bersedia Mbak. Baik, sebelumnya penyampaian materi dari saya sudah cukup sekian. Apakah dari ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang ditanyakan? Semua bapak-bapak ibu-ibu? Iya Ibu Erin? Oh iya, itu beneran ya Mbak ya jalannya, soalnya kan waktu itu kayak rencananya apa tapi nggak sesuai gitu loh Mbak. Baik, terima kasih Ibu Erin atas pertanyaannya. Untuk acara tersebut benar-benar akan kita laksanakan karena saya sudah memegang izin dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dari Mbak Erin ya. Sudah ada surat izinnya. Mbak Erin,
dan keluarga, Ibu Erin dan keluarga besok datangi Mbak Erin. Iya Mbak, siap. Aduh salah. Kami boleh nanti kok. Baik, Ibu Erin besok hadir bersama keluarga ya, bantu melaksanakan adanya Siap Mbak. kegiatan ya. Besok ini juga saya sampaikan saat ada istri saya. Oh iya boleh. Baik, selain Mbak Erin ada yang bertanya lagi? Cukup Mbak. Cukup. Baik, ibu-ibu tadi untuk prioritas masalahnya tadi masalah nomor 1 sudah tidak ada yang keberatan lagi ya. Baik, untuk tadi rencana program dari kita ada edukasi kesehatan dan kerja bakti, tidak ada yang keberatan ya Ibu ya. Baik, saya tutup. Kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Kita beri tepuk tangan kepada saudari Rani. Baik, terima kasih kepada saudari Raza yang telah menyampaikan hasil temuan dan rencana kerja. Sehubungan sudah disepakatinya rencana kegiatan yang merupakan hasil musyawarah ini, maka dipersilakan kepada saudari Fadia selaku ketua panitia musyawarah masyarakat desa untuk menyerahkan berkas hasil musyawarah kepada Ibu Kepala Desa, yaitu Ibu Risma. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kesimpulan musyawarah kali ini bahwa semuanya setuju jika prioritas masalah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Untuk intervensi yang akan dilakukan yaitu untuk yang pertama edukasi kesehatan pada tanggal 24 Agustus 2023. Untuk yang kedua kerja bakti pada tanggal 25 Agustus 2023. Yang ketiga kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Baik, demikian acara musyawarah masyarakat desa pada pagi hari ini. Seperti yang sudah kita sepakati serta kita diskusi hasil dari kegiatan yang telah kita lakukan, semoga bermanfaat untuk kita semua dalam meningkatkan kesehatan kita masing-masing. Dan sampailah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata dan tingkah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.